Pekerjaan bapak saya di swasta, jadi supir travel sebelum masa pandemi. Nah, masa pandemi ini bapak saya tidak dapat kerjaan. Ibu saya pekerja jualan ikan di pasar. Cita saya habis dari Platnas ini, kalau bisa saya ingin jadi polisi, biar ada di keluarga saya menjadi polisi. Cerita hebat terungkap dari balik prestasi pendekar silat nasional asal Bali, IKD Adi Budiaste. Kadek Tomat, panggilan akrabnya, lahir dari perkawinan Wayan Sukarse, seorang sopir bus pariwisata, dan Ni Nyoman Wariti, pedagang ikan di Pasar Badung. Jangan lupa subscribe. Kadek salah satu dari 2 pesilat Bali yang lolos ke Pelatnas SEA Games Vietnam 2021, membuktikan walau dirinya lahir dari keluarga sederhana, dia mampu unjuk kebolehan, mengukir prestasi hebat sehingga masuk skuad nasional, sedang menuju gelanggang prestasi regional di wilayah Asia Tenggara, bahkan bukan mustahil, kelak akan berlaga di gelanggang internasional melalui cabang olahraga pencaksilat. Anak kedua dari 4 bersaudara ini lolos seleksi memperkuat tim nasional Merah Putih yang akan berlaga dalam perhelatan SEA Games di Vietnam itu. Tamatan SMK Negeri 5 Denpasar ini, Minggu 30 Mei 2021 malam, ditemui di rumahnya, Gang Yamuna, Banjar Kertajati, Padang Sambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kadek sebenarnya hanya sebentar, dia sekadar mampir menemui orang tuanya, juga kerabat dan guru silat. Maklum, Kadek Tomat ke Bali bersama puluhan pesilat nasional menginap di salah satu hotel di wilayah Sanur. Kadek masuk skuad atau rombongan atlet silat timnas yang sedang tur dalam rangka uji coba ke sejumlah daerah. Mereka hari Minggu lalu uji coba dengan atlet Bali yang akan diterjunkan di PON Papua. Kedatangan Kadek yang beberapa bulan terakhir harus merantau ke Jakarta karena harus digembleng di Pelatnas SEA Games Vietnam 2021, membuat orang tua, kerabat, bahkan pelatih silatnya di Bali, termasuk Sekjen DPP Perguruan Pencak Silat Kertawisesa, Dr. Andus Made Juwana MM, antusias menyambutnya. Bagi mereka, Kadek adalah kebanggaan, simbol kebangkitan prestasi pencaksilat Bali. Tetapi sebelum lebih jauh netizen menyaksikannya, silahkan subscribe. Jika dipandang penting, jangan segan menulis komentar tentang isi tayangan di Sanur TV Channel. Media sosial yang menyuguhkan konten kreatif tayangan mengikuti ragam standar jurnalisme, patuh terhadap kode etik wartawan, juga Undang-Undang Pers dan ITE. Selamat menyaksikan dan matur suksuma semeton. Jangan lupa subscribe. Saat berbincang dengan Sanur TV Channel, Sanur Post Media Group, Kadek bercerita sekelumit pengalaman selama mengikuti Pelatnas SEA Games. Mahasiswa Stispol Wirabakti Denpasar ini juga mengenang lagi masa bocah saat awal mengikuti latihan silat Kertawisesa di Cimande, Ranting Yamuna, di bawah asuhan para pendekar Kertawisesa, termasuk Nyoman Murte. Menarik, sekaligus menggetarkan hati ketika Kadek mengungkapkan latar kehidupan keluarganya. Ayahnya seorang sopir bus pariwisata, ibunya pedagang ikan di Pasar Badung. Kadek prihatin sejak pandemi COVID-19, pariwisata Bali tidak bisa berjalan, sehingga ayahnya pun kehilangan pekerjaan. Sumber nafkah keluarganya kini bergantung dari hasil keringat sang ibu yang berjualan ikan di pasar induk kota ini. Kadek bertekad mengubah keadaan ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Cita-citanya kelak menjadi seorang polisi diharapkannya akan terwujud, sehingga bisa meringankan beban ekonomi keluarganya. Saya terpilih di tim Pelatnas. Pertama saya mengikuti kejuaraan di provinsi yang bernama Persinijar. Kebetulan saya juara Persinijar dari tahun 2017 sampai 2016 sampai 2018. Kebetulan ada kesempatan untuk mewakili Bali di ajang nasional yang di pertempatan di Solo, Popwil.
saya turun di kelas I yang berat badan 71-75 kg. Saya menjuarai di satu wilayah yang termasuk Bali, di 8 wilayah di Bali. Berkelanjutan saya dipanggil lagi untuk tim Bali untuk mengikuti Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, khusus pelajar tingkat pelajar yang paling terbesar di Popnas itu. Saya mengikuti kejuaraan Popnas bersama tim Bali. Kebetulan saya mendapatkan lagi juara 1 bersama 3 orang teman saya yang dari kelas E Putra, E Putra sama kelas I Putra saya. Yang kelas E Putra ini dipanggil sebenarnya untuk di Platnas. Kebetulan yang kelas E Putra ini lagi mengikuti PON. Jadi yang sekarang sih yang dipanggil cuma 2 orang dari Bali. Kelas D Putra sama dengan kelas H Putra. Yang termasuk yang mungkin di kelas H Putra. Kebetulan saya dari sana jadi juara Popnas, dipanggil di tim Platnas untuk mengikuti pemusatan latihan yang bertepatan di Padepokan Pencaksilat MI Jakarta Timur pada tanggal 2 Oktober 2020. Awal saya mulai masuk Platnas, saya begitu sangat bangga dengan apa yang saya cita-citakan dari kecil, dari saya kecil sebelum dari saya silat dari kecil bisa membawa nama Indonesia di ajang internasional. Yang tersulit adalah mengalahkan diri sendiri, dan tidak ada kita sulit melawan lawan karena kita harus mengalahkan diri sendiri dulu sebelum mengalahkan lawan kita. Contoh kita saat kita latihan, kita tidak boleh bermalas-malasan latihan, disiplin mengikuti aturan yang ada di Platnas, disiplin pelatih, hormat dengan pelatih dan sekitar orang dan senior-senior saya di Platnas. Bali dulu saya main di pelajar, sangat banyak saya dapat di Platnas. Kemungkinan dari segi fisik saya bertambah di Platnas. Dalam disiplin saya latihan juga bertambah di Platnas. Sampai sekarang saya dididik seperti mendidik saya dari kecil, pelatih saya dari kecil, mendidik saya latihan. Begitu juga di Platnas, lebih diperketat saya lagi untuk mendisiplin latihan untuk menjadi jati diri yang sebenarnya. Kalau kami karena di tim pencaksilat itu bukan dikenal dari bertanding doang, bertanding aja. Tapi pencaksilat juga ada namanya silaturahmi. Kami di pencaksilat itu bersilaturahmi. Dimanapun kami pergi, akan di sana kami punya sahabat. Jadi saya menyesuaikan diri dengan teman-teman saya di sana. Kebetulan saya berdua dari Bali beragama Hindu dan teman-teman saya beragama Islam. Saya tidak pernah membeda-bedakan saya dan teman-teman saya. Justru saya belajar dari mereka semua, dari senior-senior saya semua, untuk saya menyesuaikan diri berteman dengan senior saya supaya saya dididik bagus di sana. Karena kami berdua dari Bali, junior datang dari sana. Saya dari kecil jadi pemain Indonesia. Kebetulan 2021 2020 saya dipanggil. Itu sangat saya cita-citakan untuk SEA Games. Target saya supaya saya bisa membanggakan orang tua saya, membanggakan nama perguruan, khususnya ranting saya di Amunan ini. Target saya medali emas, mendapat medali di SEA Games. Yang penting saya berusaha, berdoa, hasil udah ada yang tentukan yang di atas. Kami mau waktu ini uji coba ke Belgia, ke Filipina, ke Kazakhstan. Kami tidak jadi karena masih pandemi. Jadi kami uji coba di daerah di luar di Indonesia, dalam negeri. Teman kami dari Jakarta, kami uji coba Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali. Udah 5 tempat provinsi yang kami uji coba. Karena ikut silat, Niki Pak pelatih yang di ranting Amuna. Mungkin saya dulu karena namanya anak kecil masih suka bermain berantem gitu, karena saya dulu sangat nakal. Mungkin saya dilirik sama om saya atau kepala pelatih saya di yang Pamangmetoy ranting Amuna, diajaklah ikut silat. Dari umur 6 tahun saya diajak ikut silat untuk mengikuti latihan tentang biasa. Dan ada pun banyak kakak-kakak saya yang dulu sangat besar, sangat senior. Di sana saya contoh kakak saya, karena sulit perjuangan saya dari kecil, karena bukan dari pelatih, dari om saya ini, saya mungkin tidak jadi apa-apa, karena beliau yang mendidik saya dari kecil, terus mensupport saya maupun saya di mana bertanding, di luar maupun di mana, beliau tetap mensupport saya. Karena beliau saya bisa sampai di sini, karena Sungkara saya bisa membanggakan beliau nanti di
SEA Games mewakilkan Indonesia perguruan dan nama ranting. Terus prestasi-prestasi yang pernah dicapai di Bali ada dulu? Prestasi tiang dari SD sampun tiang nyetak prestasi dari kelas 5 SD. Udah saya menjuarai gugus. Kelas 6 saya juga menjuarai gugus. Kelas 1 SMP saya menjuarai tingkat Porjar. Baru saya masuk Porseni sampai kelas 2 SMP. Kebetulan di kelas 3 SMP saya lagi masuk Porseni. Kebetulan saya menang lagi masuk Porjar kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA. Kebetulan kelas 3 ada masa pandemi, kejuaraan tidak ada sama sekali di kelas 3. Oke. Lalu kemudian sekarang apa? Masih sekolah? Sekarang saya masih kuliah Di? di Stisbal Wirawati, masih semester 2. Pertama saya juga bingung gimana saya caranya biar saya fokus di Pelatnas sama di kuliah. Ternyata ada kebijakan dari kampus yang memberi saya cuma mengikuti ujian akhir semester. Kalau tugas saya dipermudahkan oleh dosen-dosen di kampus saya. Cita saya habis dari Pelatnas ini kalau bisa saya ingin jadi polisi untuk membanggakan orang tua saya. Kebetulan biar ada di keluarga saya menjadi polisi. Cita-cita saya dari kecil. Ya, kakak 1 dan saya nomor 2 dan adik saya lagi 2. Pekerjaan bapak saya di swasta, jadi supir travel sebelum masa pandemi. Karena masa pandemi ini bapak saya tidak dapat kerjaan karena diam di rumah mengasuh adik saya yang kecil baru umur 6 tahun. Dan kebetulan ibu saya pekerja jualan ikan di pasar Badung. Untuk membiayai keluarga kami, ibu saya sangat kerja keras. Kebetulan ibu saya kerja, bapak saya beres-beres di rumah, ajak adik. Kebetulan juga kakak saya jadi asisten dosen di Universitas Udayana. Kakak saya sangat sibuk dengan mengajarnya sebagai asisten dosen. Jadinya adik saya yang kecil ini dirawat sama bapak saya. Sekarang adik saya yang nomor 3 masih kuliah di SMK Negeri 5, baru kelas 1 SMK. Kemudian dari sini saya belajar supaya saya bisa membanggakan orang tua saya. Bagaimanapun hal yang tersulit bakal saya jalani untuk membanggakan orang tua saya. Apapun dengan caranya akan saya jalani dengan tulus ikhlas, berdoa, berusaha, dan Tuhan yang menentukan di atas. Orang tua Kadek Tomat Iwayan Sukarse dan Ni Nyoman Wariti menaruh harapan agar Kadek Tomat bisa mewujudkan cita-citanya. Iwayan Sukarse mengaku dirinya sempat bekerja sebagai supir angkutan umum, lantas beralih menjadi sopir bus pariwisata. Tetapi kerja kerasnya belum cukup menopang kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anaknya. Sukarse bersyukur hasil keringat sang istri berjualan ikan di Pasar Badung amat menolong meringankan ekonomi familinya. Kalau Kadek dia dari segi olahraga dia menonjol. Kebetulan nih pamannya juga dia membina dari kecil, dari umur 6 tahun dia sudah dididik sama pamannya di perguruan Kertowiseso Ranting Yamuna yang ada di wilayah Kertojati, Desa Pemucudan Kajo. TK baru dia mulai pencak silat Kertowiseso. Berkecimpung di dunia pariwisata 6 tahun, akhirnya kenalah gini pandemi. Dulu saya supir travel Jawa Bali, ya melanglang buana saya Pak. Jawa Bali, Bromo, Ijen, ya bawa Turun dulu kerja di pasar. Aduh pas-pasan Pak, untuk diri saya sendiri tidak cukup. Ini ditopang sama ini Astung Karo, kerja keras istri saya. Bangga. Ya. Senang biar mudah-mudahan biar tercapai cita-citanya sukses. Semoga Kadek bisa menjaga nama baik perguruan Kertowiseso yang dibina Pak Yan Tulantaro sama Pak Komang Merto. Bagaimanapun Kadeknya dia yang punya anak didiknya. Moga-moga Kadeknya bisa memegang teguh nama perguruan Kertowiseso di kancah dunia persilatan. Dewan Pimpinan Pusat Perguruan Pencak Silat Kertowiseso memuji prestasi yang disabet Kadek Tomat. Sekjen DPP Kertowiseso Dr. Andus Made Juwana MM berharap agar Kadek Adi Budiaste bisa meraih prestasi lebih baik lagi. Latih, jadi latih tanding dengan PON Bali. Jadi anak didik kita, Kadek Adi Budiaste sudah berhasil menjuarai
di dalam latih tanding dengan atlet PON Bali itu. Harapan kami supaya Adi Budi Aste ini yang merupakan atlet yang berprestasi supaya bisa mempertahankan bila mana perlu meningkatkan prestasinya di kancah keatletan ke persilatan demi nama baik daripada Kertawisesa ini. Nyoman Merte dan Wayan Sulantara, dua pelatih yang berjasa membekali ilmu bela diri pencaksilat kepada Kadek Tomat, ikut melukiskan apresiasi dan kebanggaan mereka untuk anak latihnya ini. Di perguruan Kertawisesa dari kecil memang dari bakat kelas 6 sampai SMP, Kadek ini tidak pernah putus untuk mengikuti pencaksilat. Mudah-mudahan seizin daripada ketua pelatih sama, karena pelatih Bali pernah membina beliau juga, sehingga menjadi Kadek seperti ini karena berkat dorongan daripada semua elemen masyarakat Bali, termasuk khususnya Banjar Kertajati. Astung karo perjuangan beliau semakin sukses ke depan, bisa mengalahkan daripada lawan yang begitu tangguh, tidak pernah kalah di kejuaraan Poprov, apalagi persiapan PON Bali yang di Papua ini. Beliau bisa mengimbangi berkat daripada asuhan daripada PBIPC pusat, sehingga luar biasa dari segi napas, teknik lain sebagainya sudah luar biasa untuk perubahan dibandingkan dulu masih di Ranting atau di Bali. Harapan kami dan keluarga Kertawisesa Ranting, Yamuna, DPC Denpasar dan Bali umumnya ini, Kadek Tomat ini memperjuangkan nama besar Kertawisesa Bali, membawa yang terbaik untuk Bali dan Indonesia. Inilah tanding dengan tim PON Bali. Siapa sadar di sana sebagai juri lebih kelihatan, lebih maju, lebih bagus. Ya, apa yang diberi oleh pelatih tadi, Pak Koman, mental, fisik dan powernya sudah bagus. Yang perlu ditingkatkan yang tadi yang bilang kakinya. Masalah begini jadwal sudah bagus, sedangkan masalah dia tendangan itu masih di bawah. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa apa yang dia kasih saran bisa dilaksanakan biar bisa menyampaikan cerita yang lebih tinggi. Jangan lupa subscribe, like, and comment.